Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin ibnu Abdullah khatimul anbiya' wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Para asatidz hafizakumullah, seluruh santri-santri Pondok Pesantren Darul Ukhwah dan wali santri di mana saja berada di rumahnya masing-masing. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat hidayah, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mudah-mudahan saja kita betul-betul mensyukuri nikmat-nikmat ini dan kita gunakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pada seluruh umatnya sampai datangnya hari kiamat. Jemaah sekalian, marilah kita baca dahulu doa. Sudah tinggal berapa hari? Sekarang hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya, Kamis, kalau Jumat masuk berarti tinggal 5 hari lagi ya, insyaallah. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wal afiyatil mujallilah wa raf'il asqam wal auni ala siyami was salati wa tilawatil Qur'an. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallimhu lana wa tasallamhu minna hatta yakhruja Ramadan wa qad ghafarta lana wa rahimtana wa afauta anna. Baiklah, kita akan teruskan kajian kita pada malam hari ini, insyaallah. Beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau riwayat-riwayat yang akan kita sampaikan. Tinggal sedikit lagi insyaallah. Barangkali besok sudah selesai dari, memang kita tidak baca satu persatu dari seluruh kitab Fadail Ramadan. Kita akan bahas terusnya insyaallah yang kaitannya dengan ahkam as-siyam, ya, hukum-hukum puasa insyaallah ya. Mudah-mudahan lancar semuanya. Baiklah, pada malam hari ini kita akan bacakan ya. Pertama, qala Ibnu Abi Dunya haddatsana Syuja' ibnu Makhlad qala haddatsana Husyaim qala anba'ana Dawud yakni Ibnu Abi Hind anil Walid ibnu Abdurrahman al-Jurashi an Jubair ibnu Nufair al-Hadrami an Abi Dzarrin rahimahullah qala. Jadi sahabatnya di sini siapa? Abu Dzar.
an Abi Dzarrin rahimahullahu taala qala syahidna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Ramadan falam yakum bina fi syai'in minasyahri hatta kana lailata sabi'atin bakiyat qala faqama bina ila nahwi min sulusil laili qala summa lam yakum lailatan sadisah bakiyat falamma kana lailata khamisatin bakiyat qama ila nahwi min syatril laili qala faqultu ya Rasulullah law nafaltana qiyama hadhil laila faqala innar rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatihi qala semalam yakum bina lailata rabi'atin bakiyat falamma kanat lailata salisatin bakiyat qama bina hatta khashina ayyafutana al-falah qultu wa mal falah qala as-sahur qala wa ayqadha ahlahu wa banatihi wa nisaahu. Dari Abi Dzar rahimahullahu taala radhiyallahu an qala syahidna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam Ramadan. Kami bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan. Ini cerita tentang qiyamul lail ya. Falam yakum bina fi syai'in minasyahri hatta kana lailata sabi'atin bakiyat. Rasulullah tidak qiyam ya, tidak melakukan qiyam pada bulan itu sampailah malam sisa 7 hari. Nah, sisa 7 malam dari Ramadan. Jadi hatta kana lailata sabi'atin bakiyat. Nah, gitu ya. Qala faqama bina ila nahwi min sulusil laili. Abu Dzar kemudian mengatakan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama bina, yaitu qiyamul lail dengan kita semuanya, ila nahwi min sulusil laili. Ya. Sampai kira-kira sepertiga malam. Ya. Qala summa lam yakum lailata sadisatin bakiyat. Setelah itu Ramadan tinggal 6 hari, Rasulullah tidak qiyam. Nah, artinya tidak keluar ke masjid untuk qiyam kan. Kalau Rasulullah tiap malam qiyamul lail ya, fa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Hanya ini yang dikisahkan itu adalah ketika bersama-sama dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah di masjid ya. Falamma kana lailata khamisatin bakiyat qama ila nahwi min syatril lail. Ketika malam Ramadan sisa 5 hari, Rasulullah qiyamul lail sampai kira-kira syatrul lail. Syatrul lail itu apa? Pertengahan malam. Qala faqultu ya Rasulullah, kemudian aku mengatakan wahai Rasulullah, lau nafaltana qiyama hadhil lailah. Kalau panjenengan wahai Rasul menjadikan malam ini ya menjadi qiyamul lail ya, malam yang keberapa ini? Nah, maksudnya seluruh malam ya, sepanjang malam itu ya. Nah, faqala innar rajul, Rasulullah mengatakan seseorang idza shalla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatihi. Nah, kalau seseorang ya
ikut qiyamul lail bersama imam sampai imamnya itu pergi insiraf, ya, maka dicatat seperti qiyam sepanjang malam, ya. Walaupun tadi ila syatril lail. Qala summa lam yakum bina lailata rabi'atin baqiyat. Nah, tinggal 4 hari Rasulullah tidak qiyam. Jadi diseling-seling, ya. Tinggal 7 hari qiyam, tinggal 5 hari qiyam, tinggal 4 hari enggak, ya. Falamma kanat lailata salisatin baqiyat, ketika sisa 3 hari, qama bina hatta khashina ayyafutanal falah. Ini lebih lama lagi, ya. Rasulullah qiyam sampai, ya, kami khawatir terlambat al-falah. Qultu wa mal falah, aku mengatakan apakah yang dimaksud dengan al-falah? Qala as-sahur. Nah, al-falah itu adalah sahur. Nah, jadi bayangkan, ya. Ya, malam yang pertama lebih pendek, malam yang kedua lebih panjang, tapi malam yang ketiga ini lebih panjang lagi sampai hampir-hampir sahur ini. Padahal sahurnya Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat itu kapan? Kan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kalau sahur itu ambillah yang paling akhir, ya. Ada kemudian diukur khamsina ayah, gitu. Kalau baca 50 ayat kira-kira sisanya, begitu. Wallahu alam. Artinya qiyamnya lama banget, ya. Lama sekali. Nggak pernah, ya, kita praktekkan seperti ini. Tidak pernah. Qala wa aiqada ahlahu wa banatihi wa nisa'ahu. Nah, wa aiqada membangunkan keluarganya, anak-anaknya, istri-istrinya, ya, artinya begitulah dulu qiyamnya Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabat. Memang Rasulullah SAW, ya, sepanjang bulan Ramadan beliau hidup itu tidak pernah full 1 Ramadan penuh itu sholat tarawih berjamaah dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, tidak pernah. Tapi Rasulullah pernah sholat, ya, yang mungkin ini salah satu riwayatnya, yang kemudian sahabat-sahabat ikut menjadi makmum, ya, ikut menjadi makmum. Di malam Rasulullah tidak keluar-keluar dari rumahnya itu ditunggu-tunggu oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kalau dalam riwayat itu ada 3 hari Rasulullah salat mengimami sahabat-sahabat, ya, qiyamul lail. Beliau mengatakan 4 hari, wallahu alam. Nah, ketika disampaikan atau ditanyakan kenapa wahai Rasul panjenengan tidak keluar untuk menjadi imam kami, maka jawaban Rasulullah khawatir, ya, khawatir nanti sholat ini menjadi wajib bagi kalian, nanti kalian tidak mampu melaksanakan. Itulah, ya, sayangnya Rasul kepada umatnya, sehingga sholat tahajud qiyamul lail itu hanya wajib untuk Rasulullah SAW. Ya. Untuk umatnya ini adalah sunnah. Tapi melihat ibadah itu jangan hanya dilihat dari sisi wajib atau sunnah, ya. Kalau kita melihat dari sisi hukumnya, ya wis pokoknya kita sudah melaksanakan kewajiban, selesai. Pahala atau tidak itu, atau berpahala atau tidak, kadang-kala kita tidak pernah memikirkannya secara mendalam, ya. Yang penting wis sholat hari, kan, ya. Yang penting sudah sholat, selesai. Yang penting sudah puasa, selesai, kan, gitu, ya. Nggak berpikir sholat saya tadi kira-kira diterima oleh Allah atau tidak.
Puasa saya diterima oleh Allah apa? Tidak. Pahala yang kira-kira saya dapatkan itu berapa? Nah, kita jarang berpikir ke sana. Yang penting sudah sholat selesai. Betul ya? Nah, ana sendiri ya. Nah, enggak usah. Nah, saya sendiri kadang-kadang begitu. Sementing sudah selesai. Padahal itu ya enggak benar. Enggak benar menurut kita, karena yang benar itu adalah kita harus berpikir apakah diterima apa tidak sholat kita, puasa kita, ibadah kita, harus berpikir ke sana. Nah, sehingga kalau misalnya kita tidak melakukan ibadah yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat raweh di bulan suci Ramadan ini, maka kita harus berpikir apa? Rugi atau tidak. Rugi atau tidak. Sholat misalnya, kalau sholat sendiri dapat berapa? Ya. Sholat sendiri itu dapat berapa? 1 kalau dapat. Kalau nggak dapat? Ya. Kalau sholatnya jamaah, ya, sholatnya jamaah itu kan minimal 27. Ya. Dan tidak ada ruginya sama sekali. 1 dibanding 27 itu. Kita kalau kepingin dapat duit aja kepingin yang banyak, betul apa enggak ya? 27. Kalau kita sholat, ya sekarang nih, kata Rasulullah kan begini, ketika kita membiasakan untuk ibadah, ketika kita ada halangan, maka pahala tetap Allah berikan, walaupun kita tidak melakukan ibadah itu. Misalnya ya, kita sudah terbiasa sholat rawatib. Karena musafir kita tidak bisa sholat rawatib itu, sunnah rawatib. Maka pahala sholat rawatib itu Allah berikan pada kita. Karena terbiasanya kita. Atau karena kita sakit misalnya ya. Sakit. Maka Allah berikan pahala itu. Tapi kalau nggak biasa, kalau nggak terbiasa melakukan itu, ya nggak dapat apa-apa. Sekarang disuruh di rumah masing-masing, kan begitu ya? Karena memang ini sudah ijtihad para ulama kita supaya segera terputus mata rantai virus corona ini, kan begitu ya? Yang perkembangannya semakin hari semakin tidak karu-karuan ini. Maksudnya sekarang terjadi pertelagahan, maksudnya perkelahian ya, dalam tanda kutip antara Amerika dengan Cina ini. Amerika menuduh ini virus ini buatan Cina ya, bukan dari hewan kelelawar itu, tetapi bocor ya, karena ada pusat penelitian di Wuhan yang bocor virusnya, sehingga karena Cina tidak terus terang. Dalam bahasa Arab terus terang itu syafafiyah. Tidak ada syafafiyah, tidak ada terus terang. Buktinya baru 2 hari yang lalu Cina mengumumkan ternyata yang meninggal di Wuhan itu bukan hanya segitu ya, yang terakhir diumumkan ternyata diralat. Alasannya kami terlalu sibuk untuk menghadapi korban-korban itu sehingga salah dalam menjelaskan korban. Nah, itu jadikan alasan oleh Amerika. Nah, wallahu alam. Jadi semakin tak karu-karuan ya. Memang belum ditemukan betul ini, yakin tak dari hewan kelelawar itu atau justru ke sana ya virus kita. Nah, kita kan bicara akhirnya kita nggak bisa pergi ke masjid kan itu ya untuk sholat jamaah. Padahal hati kita sangat rindu dengan masjid. Nah kalau seperti ini insya Allah masih dapat pahala. Tapi kalau sudah nggak biasa ke masjid, ya jangan diharap nggak akan dapat ya, nggak biasa ya. Nah, makanya karena orang ke masjid ya 1 langkah dapat 1 pahala, dihapus 1 dosa kan gitu ya.
masuk ke masjid didoakan oleh malaikat, Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi, 3 doa. Malaikat mendoakan. Salat tahiyatul masjid ada, salat tahiyatul bait enggak ada kan? Ya. Yang ada itu hanya salat tahiyatul masjid. Tahiyatul bait enggak ada. Nanti di masjid nunggu komat-komat kok lama sekali nggak komat-komat. Nah itu sudah dihitung pahala sholat. Kalau nunggunya di rumah enggak. Nah, jadi sudahlah enggak enak sholat di rumah itu ya. Sebenarnya. Tapi kalau karena kita terhalang kondisi sekarang, insya Allah apa yang menjadi kebiasaan kita yang baik-baik itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita masih membicarakan tentang qiyamul lail atau sholat tarawih ya. Jadi di zaman Rasulullah tidak ada memang sholat tarawih berjamaah yang seperti sekarang. Ya, hanya ada beberapa kali Rasulullah sholat. Kenapa? Karena khawatir akan menjadi kewajiban umatnya tambahan daripada 5 waktu itu yang pada akhirnya umatnya tidak mampu. Tetapi ini cukup sudah menjadi dalil bahwasanya sholat tarawih itu pernah dilakukan oleh Rasulullah berjamaah dengan sahabat-sahabat. Inilah yang kemudian istihad Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang kemudian beliau mengatakan ni'matul bid'ah hadhihi. Nah, sebaik-baik bid'ah adalah bid'ah ini. Nah, yaitu sholat tarawih berjamaah dengan 1 imam. Siapa yang melakukan? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini hadis ini akan saya bacakan ya. Dari Al-Hasan, Anil Hasan anna Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu jama'an nas ala Ubay ibn Ka'ab. Fakana yusalli bihim 20 lailatan minasyahri. Wala yaqnutu bihim illa fin nisfis sani. Fa idza kanatil ashrul awakhir takhallafa yusalli fi baitihi. Fakanu yaquluna abaqa Ubay. Nah, ini ada satu riwayat begini ya. Dari Hasan beliau mengatakan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan umat Islam saat itu untuk sholat tarawih, sholat malam, qiyamul lail di bulan suci Ramadan. Yang ditunjuk menjadi imam itu adalah Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Rasulullah yang hafidh Al-Quran. Fakana yusalli bihim 20 lailatan minasyahri. Nah, jadi dari awal bulan sampai 20 hari sholat. Wala yaqnut bihim illa fin nisfis tsani. Tidak kunut kecuali di pertengahan kedua. Berarti kunutnya itu kalau menurut riwayat ini malam ke-16 kan gitu ya. Atau malam ke-16 itu sudah mulai kunut. Ini kunutnya ketika witir ya. Kita witir maksudnya ya. Nah, ada satu riwayat di sini, fa idza kanatil ashrul awakhir, di ashrul awakhir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu salat di rumahnya. Ada riwayat seperti ini ya. Beliau salat di rumahnya. Wallahu a'lam ya, apa alasan beliau? Ini kata Imam Al-Hasan ya. Nah, berapa rakaat mereka sholat ya, dalam satu riwayat an Atha ibn Rabah qala kanu yusalluna fi syahri Ramadan 20 rakaatan wal witra salasan ya. Mereka sholat di bulan suci Ramadan 23 rakaat 20 rakaat dan witirnya 3 kali ya. 20 rakaat witirnya 3 kali. Ini riwayat dari Atha ibni Abi Robah. Kita sudah selesai insyaallah, tidak usah bertengkar 8, 10, 20 ya. Yang mau 8 monggo silahkan ya. Nah, karena ada riwayat bahasanya Rasulullah tidak pernah sholat malam lebih daripada 11 rakaat ya.
Kan begitu riwayat yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Tapi Rasulullah 11 rakaat itu berapa jam sholatnya? Harus kita harus kita renungkan juga ya. Kepinginnya singkat tapi pendek-pendek. Akhirnya nah. Juga di sini disebutkan ya riwayat tentang sholat di bulan suci Ramadan ini ya. Amba'ana Yunus beliau mengatakan syahidtun nasa qabla waqa'ati ibnil as'as wa hum fi syahri Ramadan fakana ya umuhum Abdurrahman ibnu Abi Bakrin sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Sa'id ibnu Abil Hasan wa Marwan al-Abdi fakanu yusalluna bihim 20 raq'atan wa la yaqnutuna illa fin nisfis sani wa kanu yakhtimuna al-Qur'ana marrataini. Nah, ini yang harus kita jadikan catatan ya. Dari Yunus rahimahullahu taala beliau mengatakan syahidtun nas, aku mengalami bersama-sama umat Islam yang lain qabla waqa'ati ibnil as'as. Dalam sejarah Islam itu ada ya peristiwa peristiwa khuruju ibnil as'as. Ini disebutkan dalam kitab Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir ya di zaman dinasti Umayyah ya. Yang banyak korbannya ya, banyak korbannya. Wahum fi syahri Ramadan. Ya, ini peristiwa Ramadan ini sebelum kejadian Ibnul As'as. Kata siapa tadi? Yunus ya. Fakanu ya ummuhum, mereka diimami oleh Abdurrahman ibni Abi Bakrin, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Sa'id ibnu Abil Hasan dan Marwan al-Abdi. Jadi 3 orang imamnya di sini. Fakanu yusalluna bihim 20 rakaatan. Nah, mereka salat sebanyak 20 rakaat. Wala yaqnutuna illa fin nisfis sani, dan mereka tidak kunut kecuali di pertengahan yang kedua seperti riwayat yang tadi. Wa kanu yakhtimunal Qur'an marrataini. Nah, menghatamkan Al-Quran melalui sholat tadi itu 2 kali. Nah, berarti 1 malam kalau dihitung ya, 1 malam ini berapa juz yang dibaca? 2 juz ya, 2 juz. Bergantian imamnya. Sholatnya 20 rakaat memang, tetapi Quran yang dibaca itu 2 juz. Sehingga bisa khatam 2 kali. Mau kita praktekkan? Gimana rasanya ya? Rasanya ya. Kita qiyamul lail ya. Ini kalau imamnya Pak Asfa'i pada lari semuanya ya. Nah, terus 2 lagi yang akan kita sampaikan atau 3 lagi dah ya, nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Dari Ibnu Saudab qala kana Ayyub As-Sikhtiyani ya ummu ahla masjidihi fi syahri Ramadan. Ayyub As-Sikhtiyani beliau menjadi imam di masjidnya di bulan suci Ramadan. Wa kanu yusalli fi kulli raq'atin bi 30 ayah. Beliau salat di setiap rakaat itu dengan 30 ayat. Setelah ngimami begitu, wa yaqumu fi ma baina tarwihataini li nafsihi bi 30 ayah. Jadi ada juga cara salat begitu ya. Jadi yang lain istirahat, beliau berdiri sendiri dengan apa?
atau wa yaqumu fima bainat tarwihataini li nafsihi. Nah, kan berarti kan salat sendirian 30 ayat. Kemudian baru makmumnya diajak lagi, yaqulu lahum as-shalah, as-shalah gitu ya. Nah, jadi begitu cara salat tarawihnya ya. Wa kana idza autara da'a bi du'ail Qur'an. Kalau witir, nah, beliau doa dengan doa Al-Qur'an ya. Wa yu'amminu man khalfahu wa hum sukutun. Ini berarti gambarannya bagaimana? Wa yu'amminu man khalfahu wa hum sukutun. Beliau baca doa, berarti ini doa kunut ya, tapi pakai doa dari Al-Qur'an. Wa yu'amminu man khalfahu. Yang belakang beliau itu mengamini. Wa hum sukutun, berarti yang lain diam. Nah, begitu cara yang diceritakan di sini ya. Wa kana min akhiri ma yaqul yusolli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir beliau baca sholawat dalam doanya itu, kemudian berdoa lagi, Allahumma istamilna bisunnatihi wa auzi'na bihadihi wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Allah, istamilna bisunnatihi. Kan mohon kepada Allah supaya di istamala istamil itu apa? Gunakanlah kami dengan sunnahnya gitu ya. Wa auzi'na bihadihi, dan bagikanlah kepada kami petunjuknya. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadi itu yang beliau lakukan. Kemudian ada juga riwayat ya dari Sayyidina Aisyah ini sebelumnya ya, dari Abi Umamah Al-Bahili, beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ahdastum qiyama syahri Ramadan walam yuktab alaikum. Abu Umamah Al-Bahili beliau mengatakan, ahdastum qiyama syahri Ramadan, kalian telah melakukan perkara yang baru, yaitu qiyam syahri Ramadan, walam yuktab alaikum, dan tidak diwajibkan ke atas kalian. Innama kutiba alaikumusiyam, yang diwajibkan adalah puasa. Fadumu alal qiyami idza fa'altumuhu. Jadi lakukanlah terus menerus ya, secara istiqomah qiyam itu. Wala tatrukuhu, jangan kalian tinggalkan. Fa inna nasan min bani Israil ibtada'u bid'atan lam yaktubahallahu alaihim ibtaghau biha ridwanallah. Dulu ada sekelompok dari Bani Israel yang melakukan ya, atau membuat bid'ah ya, ibadah yang tidak ditetapkan oleh Allah, tujuannya untuk mencari ridha Allah. Gitu ya, tujuannya untuk mencari ridha Allah, tapi alam yar'auha haqqa riayatiha, mereka tidak menjaga ibadah yang ditujukan untuk mencari ridha Allah itu. Fa'aqabahumullah bitarkiha, akhirnya Allah menghukum mereka. Maksudnya di sini, ini qiyamul lail ini sudah kalian lakukan, harus dilakukan dengan terus menerus, jangan seperti sebagian dari Bani Israel yang dulu kemudian meninggalkan ya, warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Nah, jadi ini ini di surah Al-Hadid ayat 27. Intinya qiyam Ramadan ini ya adalah sunnah yang harus kita lakukan insyaallah ya. Terakhir, ada riwayat dari Ibnu Sirin rahimahullahu taala, anna Aisyah kanat ta'muru ghulaman laha fayusalli fi Ramadan yaqra'u fil mushaf. Nah ini ya. Anna Aisyah kanat ta'muru ghulaman
Fayusalli fi Ramadan yaqra'u fil mushaf. Ya. Yaqra'u fil mushaf. Bahwasanya kata Ibnu Sirin rahimahullahu taala, Ibunda Aisyah memerintahkan hulaman laha. Ya. Beliau punya pembantu laki-laki tapi bisa baca Al-Qur'an, ya. Karena perempuan tidak boleh jadi imam laki-laki kan gitu ya. Fayusalli ta'muru hulaman laha fayusalli fi Ramadan. Jadi beliau, Ibunda Aisyah sebagai makmum, sementara hulamnya ini sebagai imamnya. Apa? Yaqra'u fil mushaf. Nah, ini yang jadi dalil kita ya. Yaqra'u fil mushaf. Kalau hanya sekedar yaqra' saja bisa jadi kan dari hafalannya membaca, karena ketika Allah turunkan Iqra' itu artinya apa? Ikhfat kan gitu ya. Iqra' baca, apa yang dibaca enggak ada. Dan Rasulullah juga enggak bisa baca. Kalau dikatakan Iqra' ya fulan, dulu itu Iqra' ya fulan itu artinya apa? Baca, hafal, hafalan yang dihafal. Tapi kalau yaqra' fil mushaf itu maknanya apa? Ya benar-benar baca dari mushaf. Nah, inilah kan ada pertanyaan bagaimana orang sholat raweh kemudian lihat mushaf, baca dari mushaf. Dalilnya ada riwayat ini ya, dari Ibnu Sirin, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, baiklah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Ya mudah-mudahan besok kita sudah mulai masuk kepada kaitannya dengan fiqhus siyam ya, terutama biasanya banyak dibahas itu tentang al-mufsidat, mufsidatus shaum ya, atau al-mufattirat ya, hal-hal yang membatalkan puasa. Karena rukun puasa itu hanya 2, an-niyah wal imsak kan gitu ya. Niat di malam hari, kemudian menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, apa saja yang membatalkan puasa itulah yang jadi panjang pembahasannya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.